Dari informasi evakuasi WNI dari Sudan, kami bergeser ke informasi berikutnya. Ada seorang ayah di wilayah Gresik, Jawa Timur yang tega membunuh anaknya sendiri yang masih berusia 9 tahun dengan dalih himpitan ekonomi keluarga dan tak ingin anaknya kelak hidup menderita. Korban adalah AK, siswi kelas 2 SD dan tewas di tangan ayah kandungnya bernama Muhammad Qodad Af'alul atau Afan, dan kemudian dibawa oleh petugas polisian kamar jenazah RSUD Ibnu Sina. Anak tunggal dari pelaku ini tewas di lokasi kejadian. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban sedang tinggal berdua dengan ayah kandungnya karena ibunya pergi sejak 1 pekan terakhir. Usai membunuh anaknya, pelaku ini kemudian kabur ke rumah keluarganya di wilayah Manukan, Surabaya. Ekonominya gimana? Salah satu alasanmu itu kecewa sama istri. Baik, untuk membahas mengenai hal ini kita sudah bergabung bersama Ibtu Aldino Prima Wirdan Kasat Reskrim Polres Gresik. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Kasat. Pagi Mbak. Pak Kasat, mungkin saat ini kita boleh diberikan informasi terupdate, berarti pelaku ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian begitu ya Pak ya. Dan kronologinya seperti apa sih Pak, dan apakah memang hanya karena himpitan ekonomi atau ada faktor lainnya sehingga seorang ayah ini tega membunuh anaknya sendiri? Baik, jadi tepatnya kemarin hari Sabtu kita mendapatkan informasi sekitar jam 4:30 pagi setelah sholat subuh itu bahwa ada pembunuhan anak di bawah umur itu. Jadi memang betul setelah kita amankan tersangkanya ini mengaku dia membunuh anaknya ini karena salah satu yang pertama itu terlilit masalah ekonomi. Karena bapaknya ini atau tersangka ini tidak mampu untuk membiayai anaknya lagi sampai besar. Dan juga kebetulan 3 hari sebelum kejadian ini yang bersangkutan ditinggal oleh istrinya, minggat dari rumah. Memang bapaknya ini kerja apa Pak? Backgroundnya? Untuk kerja ini kemarin serabutan Mbak. Serabutan, jadi kalau pengakuannya dia ini dia kerja di konveksi, kadang kerja kuli bangunan juga, cuman tidak pekerjaan tetap. Tidak ada pekerja tetap. Ada momen nggak Pak sehingga akhirnya si pelaku ini membunuh korban? Karena kalau misalnya alasannya himpitan ekonomi kan mungkin tidak dalam kurun waktu tertentu begitu, ada kurun waktu di belakang. Nah, ada momen-momen nggak yang akhirnya memutuskan si tersangka ini membunuh korban, Pak? Jadi sebenarnya rencana pembunuhan ini setelah kita pemeriksaan ya, rencana pembunuhan ini sudah direncanakan sejak 6 bulan yang lalu. Oh. Jadi karena memang bapak sama ibunya ini sering bertengkar terkait masalah ekonomi, dan juga mungkin anaknya ini melihat teman-temannya di sekolah, di rumah ini bisa punya buku, punya tas baru, sedangkan si anak ini nggak punya, dia minta sama bapaknya nggak bisa berikan. Nah, si bapak ini merasa lebih baik saya bunuh aja, dia cepat masuk surga daripada dia menderita terus, dibully sama teman-temannya, diminta-mintain sesuatu tapi nggak bisa dituruti seperti itu. Oke, Pak tadi Kasat. dibully itu dalam konteks apa, Pak? Karena ada beberapa informasi juga menyebutkan bahwa karena profesi si ibunya, Pak. Jadi si ayahnya itu, si pelakunya ini pengen agar anaknya tidak dibully terus-menerus gitu. Betul. Jadi setelah kita dalami, mohon maaf, dari istrinya ini memang Dan teman-teman anaknya ini katanya saya tahu kalau ibunya ini bekerja di tempat seperti itu. Jadi sering dia, namanya anak-anak kecil itu sering ditanyain, ibu kerja apa? Terus kok kamu nggak bisa punya HP baru seperti aku, atau kamu nggak bisa beli baju baru seperti aku, seperti itu. Pak Kasat, apakah juga ada faktor ibunya yang pergi dari rumah dan kabarnya juga sering mengupload foto-foto bersama laki lain di media sosial sehingga si pelaku ini cemburu dan membunuh anaknya? Betul, ya. Jadi setelah kita dalami juga kemarin, memang betul. Jadi memang si ibu dari korban ini memang beberapa kali memposting bersama laki-laki lain, dan juga dia sering kabur dari rumah. Dan
pas 3 hari yang lalu ini si ibunya ini keluar dari rumah dengan membawa sejumlah uang punya anaknya itu dibawa pergi. Maka dari itu si bapak ini atau tersangka ini stres dan depresi mungkin akhirnya melakukan pembunuhan itu. Oke, tapi apakah tetangga di sekitar juga ada, mungkin saksi-saksi mata yang lain juga mengkonfirmasi bahwa si pelaku dan juga istrinya memang selama ini sering bertengkar, dan apakah selama ini juga si anak ini mendapatkan KDRT begitu? Ada perlakuan kasar nggak sih Pak dari orang tuanya Pak? Kalau dari tetangga, dari saksi yang kita periksa itu memang terlihat atau mereka sering melihat bahwa sering ada cekcok antar ibu sama bapak ini. Cuman untuk KDRT tidak ada. Si orang tua atau si tersangka ini sangat sayang betul sama anaknya. Tapi mungkin dengan pengaruh depresi atau tidak dengan situasi otak yang benar, jadi akhirnya si tersangka ini memutuskan lebih baik saya bunuh anak ini agar dia cepat masuk surga, katanya seperti itu keterangan dari kita. Jadi biar dia nggak tersiksa lagi di dunia. Lagi begitu ya alasannya. Pak Kasat, sanksi atau pasal apa yang dikenakan kepada pelaku dan jeratan pidananya seperti apa? Kita kenakan pasal 340 KUHP Mbak, dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup, itu pembunuhan berencana, dan juga kita lapis dengan pasal 44 ayat 2 tentang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Oke, baik. Terima kasih Ibtu Aldino Primawir dan Kasat Reskrim Polres Gresik sudah meluangkan waktu dan juga berbagi informasi pada kami pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu Pak.